2,000 years later. Hamengkubuwono IX atau yang memiliki nama kecil sebagai Gusti Raden Mas Doro Jatun. Beliau merupakan Sultan ke-9 dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Beliau pernah bersekolah di luar negeri. Beliau juga adalah orang yang menyatukan Yogyakarta kepada daerah kekuasaan. Kemudian untuk selanjutnya pembahasan biografi lengkapnya akan disampaikan oleh Atta Nova Pratama dan berikut videonya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menceritakan biografi daripada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sri Sultan Hamengkubuwono IX lahir pada tanggal 12 April 1912 dengan nama lahir Gusti Raden Mas Doro Jatun. Beliau merupakan putra ke-9 dari Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dengan istri kelimanya bernama Raden Ayu Kustila. Beliau dititipkan ke keluarga Belanda sejak umur 4 tahun. Di keluarga Belanda tersebut, Raden Mas Doro Jatun dipanggil dengan nama Hengki, jauh dari kesan bangsawan. Doro Jatun diharuskan hidup mandiri tanpa didampingi dengan pengasuh. Memasuki masa sekolah, beliau dimasukkan ke Froebel School atau secara taman kanak-kanak, kemudian melanjutkan ke Bantaran Kidul setingkat sekolah dasar. Tamat dari sekolah dasar, beliau melanjutkan studi tingkat menengah ke HBS di Semarang. Belum selesai studi di HBS Semarang, Maret 1930, Hengki berangkat ke Belanda dengan saudara-saudaranya karena perintah dari Hamengkubuwono ke-8. Setelah menyelesaikan gimnasium, beliau melanjutkan ke universitas yang tertua di kota Leiden, yaitu di Rijksuniversiteit. Di sana beliau mendalami ilmu hukum tata negara. Tahun 1939, peta politik dunia bergerak cepat. Tanda-tanda Perang Dunia Kedua semakin jelas. Hamengkubuwono ke-8 memutuskan memanggil pulang Gusti Raden Mas Doro Jatun, walaupun Gusti Raden Mas Doro Jatun belum menyelesaikan studinya. Setibanya di tanah air, Hamengkubuwono ke-8 memberikan keris Kiai Joko Piturun yang merupakan atribut bagi putra mahkota kepada Gusti Raden Mas Doro Jatun, sehingga Gusti Raden Mas Doro Jatun bisa dianggap sebagai penerus tahta. Beberapa hari kemudian Hamengkubuwono ke-8 meninggal dunia. Perjalanan Doro Jatun menuju ke Singgasana ternyata tidak mudah. Beliau harus menandatangani kesepakatan bersama dengan Belanda. Doro Jatun harus berdebat panjang dengan Belanda karena banyak hal yang tidak beliau setujui dalam kesepakatan tersebut. Setelah 4 bulan tidak menghasilkan keputusan apapun, tiba-tiba Doro Jatun berubah pikiran dan mau menandatangani kesepakatan tersebut. Hal tersebut didasari karena beliau mendapatkan bisikan bahwa Belanda tidak akan lama lagi berada di bumi Mataram. Pada Senin Pon 18 Maret 1945, beliau dinobatkan sebagai putra mahkota. Dilanjutkan dengan pengangkatan beliau sebagai sultan dengan gelar Ngarso Dalem Sampeyan Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngaloga Abdurrahman Saidin Panatagomo Khalifatullah ingkang jumenteng kaping 9 ing Ngayogyakarta Hadiningrat. 5 tahun setelah pengangkatan beliau, sebuah negara baru lahir dengan dikumandangkannya proklamasi oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. 2 minggu setelahnya, beliau bersama Pakualam VIII menyatakan bahwa Yogyakarta adalah bagian dari Republik Indonesia. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, Sri Sultan sangat aktif membantu gerilyawan. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Koordinator Keamanan Dalam Negeri. Beliau adalah inisiator dalam serangan umum 1 Maret. Sekian biografi dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Barusan kita telah sampaikan mengenai biografi tokoh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dan Mas Atta juga menyinggung mengenai peran beliau dalam serangan umum 1 Maret, dan Sri Sultan Hamengkubuwono juga berperan dalam menjadi seorang menteri di berbagai pemerintahan. Selanjutnya kita akan melihat mengenai peran Sri Sultan Hamengkubuwono yang akan dibacakan oleh Mas Adi Prana Syahri Ramadan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah tokoh penting di Indonesia, khususnya di wilayah Yogyakarta. Perannya mencakup kebudayaan, politik, dan sosial. Beliau memegang peran penting dalam menjaga dan memelihara tradisi budaya Jawa, serta terlibat dalam perkembangan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Yogyakarta. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Pramuka karena beliau merupakan kepala negara di bagian Yogyakarta, dan beliau memberikan kontribusi besar terhadap organisasi ini dengan memberikan pendidikan, pembinaan karakter, dan kegiatan positif bagi para pemuda di Indonesia. Beliau juga aktif terlibat dalam Gerakan Nasional Indonesia, bekerja sama dengan para pemimpin seperti Soekarno
Soekarno dan Hatta dalam membangun semangat perlawanan dan menyebarkan semangat nasionalisme kepada rakyat. Pada agresi militer Belanda kedua, beliau juga berperan sebagai inisiator serangan umum 1 Maret dan memberikan susunan rencana dengan skema penyerangan untuk melawan kolonial Belanda. Selain itu, beliau juga memberikan dukungan kepada gerilyawan berupa perlindungan di kawasan keraton, memberikan pembekalan, serta memberikan sumbangan sebesar 6 juta gold sebagai APBN pertama di Indonesia. Sekian peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Terima kasih. Kita telah melihat penyampaian dari Mas Adi Prana mengenai pengorbanan sosok Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Nah, kita bisa melihat bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono adalah orang yang sangat rela berkorban. Dia mementingkan masyarakat umumnya dibandingkan kepentingannya sendiri. Selain pengorbanan, selanjutnya kita akan melihat mengenai pencapaian apa saja sih yang sudah didapatkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 yang akan dibacakan oleh Mas Rohman Fauzi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membacakan pencapaian yang didapat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yaitu yang pertama, beliau menjadi Sultan Yogyakarta ke-9 pada tanggal 18 Maret 1940 sampai dengan 2 Oktober 1988. Beliau juga menjadi Wakil Presiden Indonesia kedua dengan masa jabatan 23 Maret 1973 sampai dengan 23 Maret 1978. Selanjutnya, beliau juga menjadi Menteri Koordinator Ekonomi, Koordinator Keuangan, dan juga Industri Indonesia ke-1 dengan masa jabatan 25 Juli 1966 sampai dengan 29 Maret 1978. Selanjutnya, beliau juga menjadi Wakil Perdana Menteri Indonesia ke-5 dengan masa jabatan 6 September 1950 sampai dengan 27 April 1951. Beliau juga menjadi Menteri Negeri Indonesia, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ke-1, Ketua Kuartet Nasional Gerakan Pramuka ke-1, Komite Olahraga Nasional Indonesia ke-1. Nah, tadi telah kita lihat bagaimanakah pencapaian dari seorang Sri Sultan Hamengkubuwono. Beragam prestasi telah beliau torehkan, dan selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir mengenai karakter beliau. Seperti apakah karakter dari Sri Sultan Hamengkubuwono? Akan kita lihat penyampaian dari seorang Vicky Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menceritakan karakter seorang Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau adalah seorang inspirator karena disebut inspirator karena beliau adalah seorang yang bijaksana, juga adil kepada rakyat Yogyakarta pada masa itu. Selain itu, pada saat Romusa atau penjajahan Jepang, beliau adalah orang yang perhatian kepada rakyatnya. Beliau bisa menyelamatkan rakyatnya untuk tidak mengikuti Romusa tersebut. Selain itu, beliau adalah seorang pemimpin yang baik di kalangan masyarakat Yogyakarta atau disebut The Founding Father. Beliau juga tulus ikhlas dalam memimpin rakyat Yogyakarta pada masa itu. Selain itu, beliau juga memiliki karakter rela berkorban atau nasionalisme. Karena pada saat itu, saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beliau berdiri di belakang pimpinan Republik Indonesia dan menyatakan kesultanan masuk ke bagian negara Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Nah, kita telah sampai di ujung dari video kami. Tadi telah kita lihat penyampaian dari rekan-rekan saya mengenai biografi Sri Sultan Hamengkubuwono, kemudian pengorbanan beliau, pencapaian beliau, bahkan hingga ke karakter dari Sri Sultan Hamengkubuwono itu. Untuk selanjutnya, saya akan pamit undur diri. Terima kasih untuk rekan-rekan yang telah menonton video kami. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.